Baku Dapa Ulang di channel Caroline Sondak. Dan kali ini kita akan mereview es krim Viennetta yang sangat spesial sekali deh di waktu Mami masih kecil dulu. Nah, akhirnya teman-teman saya menemukan es krim ini, es krim Sultan ini setelah beberapa kali berusaha untuk mencari ya, karena waktu itu sempat seharian saya dan suami saya hunting keluar masuk supermarket, minimarket, dan tidak menemukannya dengan hasil yang nihil. Itu sampai desperate-nya tuh Mami sampai tanya ke mas-mas Walls yang lewat kalau jual Viennetta ini, dan ternyata tidak. Nah, teman-teman mau tahu bagaimana saya mendapatkan es krim ini? Tonton sampai selesai ya, no skip-skip. Oke? Sebagai informasi, setelah sekian lama PT Unilever tidak memproduksi es krim yang istimewa ini di zamannya, mungkin sekitar 18 tahun, mungkin sampai pada saat ini, berkat petisi oleh seseorang yang saya juga nggak ngerti siapa, yang pada akhirnya mendapatkan 74-75 ribu orang yang setuju bahwa es krim ini diproduksi kembali. Dan akhirnya di tanggal 1 April 2020 kemarin, PT Unilever memproduksi kembali Viennetta. Begitu. Oke, mari buka. Makasih ya siapapun Anda yang membuat petisi itu. Baiklah teman-teman, sebelum es krim ini mencair, karena saya pesan ini lewat gosen ya, jadi agak-agak lumayan sekitar 20 menit yang lalu. Kita buka ya, unboxing dulu ya. Gunting mana? Aja. Waduh, mudah-mudahan belum mencair dek. Bikin panjang sekali. Ceng. Ini gimana sih? Biar ada dekorasinya gitu loh. Perlu nggak ini? Begitulah. Kita. Oh my god, Alessia. Tahu nggak kenapa Mami ajak Alessia untuk mereview es krim ini? Tahu nggak kenapa? Enggak. Nggak tahu. Karena es krim ini sangat istimewa, adik, di zaman Mami kecil dulu. Istimewanya kenapa? Karena tampilannya yang luar biasa. Oh. I've been waiting on you. I've been waiting on you for so long. Oh my god. Wow. Ini tampak kan? Hah? Iot Ini apa ini? tempat. Oh, ada tempatnya. Kayak ada tempat plastik itu untuk apa? Alasnya. Indah bukan? Oh my god, Dek. Gimana kelihatannya? Bagus. Menarik nggak? Menarik. Alicia bayangkan di tahun 94-95 kurang lebih ya. Waktu itu es krim ini diproduksi oleh PT Unilever atau Walls. Dan ini tuh es krim yang precious banget deh, istimewa. Bukan hanya penampilannya, tapi harganya juga deh. Harga sultan di waktu itu. Jadi yang bisa makan ini Alessia hanya anak-anak orang kaya deh. Dulu. Di saat Mami kecil itu termasuk yang sangat-sangat mahal. Mau tahu nggak berapa deh harga? Berapa? 25.000. Ih, mahal so itu. Kalau anak zaman sekarang yang tanyanya mahal so itu 25.000. Zaman dulu adek, harganya itu mahal sekali deh. Karena dulu saja di tahun 90-an itu, Mami kalau waktu SD saja Mami jajan 300 sampai 500 rupiah deh. Perak. Bayangin aja kalau 300 perak, 500 perak, mampu nggak Mami jajan ini? Enggak. Nggak mampu.
Nah, jadi ini merupakan ice cream impian Mami waktu masih kecil, Alicia. Jadi kalau dia muncul di iklan di TV waktu Mami nonton apa ya, biasanya kan dia muncul tuh di saat-saat anak-anak nonton film kartun ya. Jadi benar-benar memprovokatif anak-anak untuk minta sama orang tuanya. Ya, jadi iklannya tuh sangat menarik, Alicia. Itu tuh rasa-rasanya tuh pengen ngejilat TV waktu Mami masih kecil, sampai segitunya loh, Dek. Relatif. Iya kan? Jadi yang generasi tahun 80-an pasti mengerti apa yang saya maksud. Oke, sekarang kita potong dulu ice creamnya. Finally, setelah sekian tahun dan waktu Mami kecil dulu kayaknya Mami lupa deh apa pernah makan atau enggak, tapi kayaknya belum pernah. Akhirnya di umur Mami yang sudah lumayan ya. Udah tua. Ya bisa potong, aduh. Selain mau potong, Jo, takut aku. Oh my god. Keras, Mi. Agak keras ya. Ye. Ini gimana sih potongnya? Jadi dia itu dilapisi coklat ya? Ya. What? Enggak. Netes ya? Ah, ada coklat. Jadi coklatnya tuh Ya. ah. Oh. Udah keburu cair dah. Iya. Soalnya ini pesannya pakai gosen sih ya. Agak 20 Wih, ada menit coklat kali. di bawah. Oh, ternyata. Ntar ya. Nah, coba kita lihat layernya ya, teman-teman. Coba lihat deh. Jadi di atasnya itu ada kayak coklat cair yang akhirnya dia menjadi mengeras ya karena dingin. Terus layernya itu ada coklat batangan di bawah, lihat deh. Jadi ini coklat batangan ini, teman-teman. Coklat batangan, vanilla, coklat, lihat deh. Jadi ini tuh ada vanilla dan coklat, layernya tuh seperti ini. Terus ada taburan apa ini ya? Brown ya? Di atasnya juga coklat batangan. Sudah. Sekarang Mami ya. Mami. Aduh. Finally. Adek. Masa Mami setelah so tua baru mau makan ini, Dek? Alicia saja yang umur 11 tahun. Dah. Akhirnya so rasa ini. Iya. Bentar ya, pinggirin dulu nih bungkusnya. Kita konsentrasi di ice cream yang sudah buka. Oh my god. Nah. Jadi Alicia. Dedi mau minta. Sini masuk. Karena ini adalah es krim impian Dedi sama Mami Alicia waktu kecil. Kayaknya impossible banget kalau mau minta es krim ini sama orang tua, Adek. Karena boro-boro mau minta. Mau dapat veto, mau dapat marah. Alicia tahu Alicia PO tuh Oma Neng. Aduh, kalau mau minta ini ya Mama beli akang dang. Yang ada dapat selepot kali. Dapat tampol. Dapat tampol. Sedangkan mau dengar Jo Oma Neng Mbak Veto ngeri apa lagi? Ya Allah. Kan kena. Kena apa? Karpet loh. Kasihan. Oke, cepat. Oke. Coba. Tos. Gimana? Can. Coba Alicia coba. Jangan lu kasih komentar ya. Nanti di akhir Alicia nikmati saja dulu. Ya. Alicia nikmati saja dulu. Alicia bandingkan dengan es krim zaman sekarang yang pernah Alicia coba. Sama sih. Ntar. Oke. Coba ini. Baiklah.
Jadi kira-kira sudah ada gambaran gimana rasanya? Jangan lu bilang. Sudah? Dibandingkan dengan es krim yang zaman sekarang yang sudah pernah Alessia coba, entah itu gelato atau Robin and Baskin. Entah itu gelato atau Baskin Robin. Karena zaman sekarang sudah banyak es krim yang rasanya ya istimewa juga ya. Nah, ini di zaman dulu Alessia, es krim ini tuh dijual harganya 25.000. Di masa Mami kecil, 25.000 itu adalah sangat-sangat mahal deh. Seperti tadi yang Mami bilang, kalau Mami bikin jajan saja dulu waktu masuk SD itu 300 perak apa 500 perak. Jadi nilai 25.000 itu di zaman dulu, kalau dibandingkan di masa sekarang ya, 25.000 zaman dulu itu sama seperti 250.000 atau 300.000 di zaman sekarang deh harganya. Tapi es krim ini sekarang dijual dengan harga 50.000, berarti sudah sangat terjangkau. Dan ini adalah es krim impian generasi di masa Mami dulu, yang orang-orang tua kelahiran tahun 80-an. Ini adalah es krim impian karena waktu masih anak-anak kan nggak punya uang ya dek ya, sampai tuh ada yang berangan-angan, ntar kalau udah gede nanti, ntar kalau udah besar nanti, sok kerja, udah punya uang tuh pengen beli es krim ini. Dan di saat generasi zaman dulu itu besar seperti Mami ya, di saat sudah bekerja dan sudah mendapatkan uang, sudah mempunyai penghasilan untuk membeli es krim ini, nah es krim ini berhenti diproduksi. Nah itulah kenapa petisi itu keluar, karena angan-angan waktu anak-anak zaman 80-an itu, di saat pengen besarnya nanti makan es krim ini, sudah tidak diproduksi lagi adik. Jadi itulah penyebabnya kenapa Vineta ini diminta untuk diproduksi kembali. Seperti itu. Potong ulang. Suka? Lagi. Jadi mau lagi? Oke guys, kita potong lagi. Nah, Alessia pengen lagi. Oke. Langsung. DP ini sedap. Apanya enak? Ini DP tengah ini nang. Vanilanya. Karena Alessia lebih suka vanila ya daripada coklat ya. Iya. Daddy, mau? Ya. Daddy mau. Kita habiskan ini. Akhirnya nanti Mami so tua baru mau rasa ini. Di saat mampu untuk beli, Dek. Narikin 5 langsung habis. Itu rang ya? Apa itu? Apa? Itu? Coba melihat. Teksturnya lembut. Di tengah le ada DP coklat bagaimana tuh ini? Di tengah ada apa? Tahu le ini punya begini. Biskuit gitu? Gak tahu. Bukan. Mami nggak dapat DP tengah. Itu rang apa bagian yang Mami lihat. coklat. Oh, ada coklat. Tipis. Jadi layer coklatnya itu ada di atasnya, tengah, dan paling bawah. DP coklat paling bawah tebal. Teksturnya soft. Jadi di layernya ini gimana sih soalnya? So keburu habis. Sudah tak mau jelaskan seperti apa. Tapi di layer ini masih ada gambarnya ya teman-teman. Kita lihat gambarnya. Jadi ini layernya. Ini kalau kelihatan ya. Jadi kalau di layernya ini ya, yang di sini. Ini tuh ternyata coklatnya tuh kriuk-kriuk. Itu kayak apa ya? Tore-tore ya. Kayak crispy gitu loh yang ini nih. Coklat yang di sini. Nah, kalau yang di atas ini coklat batangan dan di bawahnya juga ada coklat batangan. Nah, di tengah ini adalah coklat yang layernya tuh yang crispy gitu loh, teman-teman. Unik juga ya buatnya. Jadi kalau ada yang pernah nonton di Twitter ya, bagaimana mereka memproduksi ice cream Vineta ini di pabrik tuh, jadi per layer, ditaruhnya tuh per layer. Seperti itu. Apa? Ya guys. So kenyang. Dan Mami nggak nyangka deh, DP rasa seperti ini.
spesial sih, enak. Kalau mau dibandingkan dulu, kalau mami dulu hanya makan es mambo, Tonton. es tongtong, es lilin yang harganya 50 rupiah per pieces atau 50 sampai 100. Mami ingat dulu deh, es tongtong saja itu kalau yang pakai roti itu paling mahal deh, harganya 150 rupiah. Itu tuh yang makan aja anak orang kaya kalau yang pakai roti, es tongtong pakai roti. Ya nggak guys? Dulu. Nah, apalagi ini yang harganya 25.000, bener-bener cuman sampai di angan-angan, hanya sampai di impian. Itu makanya tadi mami bilang, tuh kalau mami nonton di iklan itu kayak mau ngejila-jila TV. Seperti itu. Nah, Alicia suara satu? Sudah. Menurut Alicia kira-kira bagaimana DP rasa? Enak noh. Apakah spesial? Bilang. Biasa noh DP rasa. Mending es krim biasa, mer kalau lama-lama enak noh DP coklat. Jadi rasanya bisa aja. Mm-mm. Karena apa? Karena orang banyak es krim begini noh, juga DP rasa dong sama begitu dong. Karena di zaman sekarang ya teman-teman, perbandingan kita waktu masa kecil dulu sama sekarang tuh berbeda. Kalau mereka tuh perbandingannya tuh sama gelato, Baskin and Robin. Baskin Robin. Apa? Baskin Robin. Oh, iya. And Robin. Ih, lucu-lucu. Nah, karena itu perbandingannya deh. Jadi ini tuh buat Alicia tuh rasanya tuh ya tetap enak ya. Enak. Tetapi spesial nggak? Nggak. Biasa aja. Biasa. Ya karena anak-anak sekarang tuh perbandingannya ya begitu. Jadi beda lah ya kalau reaksi anak zaman sekarang dengan generasi kita dulu ya, tahun 80-an. Kalau pendapat saya tentang es krim ini, tapi standarnya dengan es krim zaman dulu ya, bukan zaman sekarang, rasanya spesial. Kalau mengingat masa kecil. Karena dulu waktu masa kecil ya kemampuan saya tuh hanya bisa sampai makan es tongtong, es lilin yang bisa ditukar pakai botol, ya kan? Ya toh? Es lilin kan dulu bisa ditukar pakai botol ya, benar kan teman-teman? Terus apa lagi ya? Paling mahal juga es cici kayaknya waktu SMP mami belinya. Es cici. Entah, mungkin sekarang masih ada nggak ya es cici? Nanti terus di bawah ya kalau Ada. masih ada. Masih ada ya? Nah itu tuh yang es cici itu aja sudah yang paling spesial deh. Jadi kalau mau lihat perbandingannya, ini di masa itu sangat istimewa rasanya. Tetapi kalau kembali ke masa sekarang, hanya sampai ke nostalgia kali ya. Hanya sampai keinginan untuk menggapai impian mencoba es krim Veneta ini yang dulu tuh impossible banget. Bener-bener harus anak sultan makan ini deh. Bener-bener yang anak orang kaya yang makan ini. Jadi hanya sampai di angan-angan, hanya sampai di mimpi. So begitu penilaiannya. Jadi es krim ini enak, oke? Enak. Tapi perbandingan dibandingkan dengan masa yang sebelumnya ini sangat spesial. Tetapi di masa sekarang ya rata-rata untuk kelasnya ya Sama, hampir standar. sama. Hampir sama ya. Sama Hampir ning rupa Walls bagi terang. Ya, Emang ini kan Walls kan. Walls. Jadi kira-kira kalau Sama Walls ning Magnum bagi terang. tuh DP kan, tore-tore. sama dengan Magnum. Jadi perbandingan dengan es krim sekarang tuh standarnya dia seperti Sama. Magnum. Pokoknya Cornetto. begitu nah. Biar nyanda apa dong tetap kalau dulu kan di PS cuma es batu-batu begitu dong. Ini kan krim. Terus sama ning tuh es krim yang sekarang no begitu dong. Oke. Seperti itulah reaksi generasi zaman sekarang yang sangat beruntung ya. Tapi kayaknya memori kita zaman dulu ya yang kayaknya itu precious banget juga karena dengan sesuatu tuh kita tuh bisa menghargai gitu loh. Udah makan pedal pop saja itu udah sangat-sangat bersyukur gitu loh. Tapi kalau anak sekarang enak. Bisa aja. Seperti itu reaksinya. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah tujuan kenapa saya mengajak anak saya juga untuk mereview
es krim Vieneta ini yang sangat istimewa di zaman Mami kecil dulu. Dan oh ya teman-teman, mau tahu nggak di mana saya mendapatkan es krim ini? Saya mendapatkannya di The Cendol 77 Manado. Ini IG-nya. Ting. Pada akhirnya terima kasih banget buat teman saya Asrita Tumpe karena saya melihat story-nya. Jadi saya tanya, "Cit, di mana sih dapatnya itu?" Jadi si Acit kasih tahu bahwa saya harus belinya di The Cendol. Demikian review kita tentang es krim Vieneta ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah pencet like dan sudah share video ini ke teman-teman lainnya. Terima kasih banyak. Pakatuan wa pakalawiran. Sampai jumpa. Mwah.